Tuhan tidak mau itu. Tuhan bilang tanggalkan kasutmu. Karena kita mencatat di masa itu Musa gagal, ya, gagal masuk tanah perjanjian. Tuhan suruh bicara, dia pukul. Berapa banyak kita juga yang punya potensi gagal untuk menghalangi kegenapan janji itu. Tapi Tuhan baik, Musa tetap masuk ke tanah perjanjian, ya. Karena saya tanya oleh sahabat, bilang Musa berarti nggak masuk dong? Karena Musa ini tokoh yang hebat. Musa dan Daud adalah tokoh suci daripada orang Israel. Jangan pernah ngatain Musa, ya. Ya. Bapak Ibu minta ditembak. Saya bilang Yesus yang hebat, bukan Musa. Moses is a great one, but Moses never reached the promised land. Saya bilang, because Moses not disobey God. No. Moses was in the promised land. Saya bilang, how did you know? Oh, baca kitab. Waktu Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor, siapa yang hadir? Dia bilang, oh iya ya, Elia dan Musa. Betul juga orang Israel. Atas kepala, jadi untuk satu tugas yang besar ditanggalkan. Nah, Yosua juga demikian. Perhatikan baik-baik. Musa itu punya modal yang banyak. Jadi Musa punya kemampuan yang maksimal, ya, untuk pimpin bangsa keluar. Kebalikannya. Yosua itu orangnya minder. Tahu minder ya? Tahu minder, Pak Bu? Tahu minder nggak? Tahu nggak minder? Self-pity. Lihat orang pakai baju bagus, iya deh baju gua jelek. Ya sudah, ojek diam-diam aja gitu ya. Nggak ada yang ngomong juga minder. Wah, aku minder lah ngomong sama mereka, badannya gede-gede, agak kurus. Ya sudah, nggak ada yang ngomong. Minder itu pesimistik. Minder itu apa lagi? Apa lagi? Mikirnya berlebihan. Minder itu apa lagi? Tipis perasaan, tipis kuping. Ya. Anggota GA. Departemennya departemen GA. Tahu departemen GA? Gede ambek, suka ngambek, suka nggak percaya, gampang nyerah, orangnya sangat egois, pikirnya picik negatif, sempit, maaf, dan ada kebodohan di sana. Yosua ini mewakili level yang minimalis, level yang rendah, dan sekolah, dan sekolah dia, bahkan lagi sekolah dia DO. Bukan, dia di-DO-kan. Tahu kenapa? Karena bapak ibunya harus keluar dari kampung Mesir bergerak. Karena 40 tahun sekolahnya, saya percaya nggak ada homeschooling Pak. Setuju nggak Pak? Di padang gurun nggak ada homeschooling, kan ada homeschooling. Ya mungkin ada lah, tapi saya percaya perlengkapannya nggak maju lah untuk ngajar anak. Dan Yosua bertumbuh sebagai generasi yang melihat, yang mendengar, yang memperhatikan saja. Jadi Yosua tidak punya pengalaman perang, Yosua tidak punya pengalaman marketing yang bagus, Yosua tidak punya kemampuan manajerial yang baik. Yosua tidak pernah baca buku Khalil Gibran lah, baca buku rohani, mungkin nggak, ya, karena nggak ada perpustakaan. Waktu itu perpustakaan lagi off, ya. Minggu depan kita perpustakaan off, ya, untuk text off. Jadi nggak ada apa-apa. Yang dia pelajari cuma dari Musa. Oh, Musa itu. Oke, Musa melambangkan kemampuan maksimal dari manusia karena sekolah, karena pengalaman. Yosua melambangkan ketidakberdayaan, tapi dua-duanya jadi pemimpin dan memimpin bangsa yang besar. Untuk dua pribadi yang berbeda, tapi tugas yang sama. Tuhan bilang begini, take off your sandal, tanggalkan kasut. Seolah-olah Tuhan bilang begini, tanggalkan kasutmu. Kasut itu juga menyatakan hidup seseorang, kemampuan seseorang. Tuhan bilang begini, tanggalkan kasutmu, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan diri. Ya, kalau Bapak perhatikan, persis sebelum Yosua masuk ke Yeriko, jadi ini sudah lewat Yordan ya. Sebelum dia masuk Yeriko, Tuhan tahu hatinya gundah. Makanya pasal yang pertama, 3 kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pagi ini saya mau kata begini, mungkin Bapak Ibu bilang, Pak, berat lah Pak, bertahun-tahun tidak ada pemulihan, tidak ada kelimpahan. Dengar baik-baik, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya. Kasih tahu kiri kanan, pegang tangannya, kok udah percaya. Cil, percaya. Ya. Apakah cukup? Tidak cukup, Abu. Setelah dia percaya, dia belah Sungai Yordan. Musa belah Laut Merah. Dia belah Sungai Yordan. Sama kembali. Tapi tetap waktu dia akan masuk ke kota Yeriko, dia bilang begini. Alkitab bilang begini, Yosua coba lihat kekuatan lawan.
Dia lihat kota Yeriko, kota yang paling hebat temboknya pada zaman itu. Saya percaya dia gentar. Kita nggak terus tapi dia gentar. Karena itu dia lakukan observasi. Berapa banyak kita yang mungkin juga gentar menghadapi hari-hari ke depan? Kita bilang nggak tahu, uncertain condition, Pak. Ya, apa istilahnya? Banyak istilah, boleh nggak tahu saya. Kayaknya makin sulit, Pak. Nggak bisa. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Yosua mengalami hal yang sama. Dan Tuhan itu baik, luar biasa. Katakan amin. Tuhan bilang, Yosua, sini. Take up your sandal, come to me. Yosua ketemu bala tentara Tuhan. Tuhan tidak kasih lagi semak belukar yang menyala, tapi Tuhan berikan dirinya langsung kepada Yosua. Dan dia bilang hal yang sama. Jos, dulu Musa juga begitu, tapi Musa tanggalkan kasutnya. Hari ini Jos, hal yang sama lakukan ya. Tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana kau itu kudus. Yosua diajak Tuhan untuk melepaskan kemampuan manusiawinya, untuk tidak mengandalkan kemampuan manusiawinya, tapi membiarkan diri dia menjadi tawanan bagi Tuhan. Yosua nggak bisa lari kemana-mana, dia hanya bisa lari kemana kau suruh dia. Tuhan bilang A, dia bikin A. Tuhan bilang B, dia bikin B. Bapak Ibu tahu langkah pertama dalam peperangan Tuhan suruh apa kepada Yosua? Kelilingi kota Yeriko selama berapa hari? 7 hari. Hari pertama ngapain? Jalan kok. Kan konyol kan? Hari kedua mungkin. Hari kedua ngapain? Jalan lagi. Konyol. Hari ketiga apa? Itu Yeriko udah siap perang. Lama-lama, alah berani keliling. Jangan bawa itu. Belum 17 Agustus. Ayo perang yuk. Tapi mereka karena Yosua telah tanggalkan sendalnya. Itu nggak simpel. Tanggalkan kasut. Kelilingi kota Yeriko. Dia kelilingi. Yosua bilang awas ya, kelilingi ya. Tidak boleh ngomong. Yang punya suara sekarang semua handphone di silent mode. Tidak boleh bicara. Keliling itu. Hari yang ke-7 Tuhan bilang sekarang waktunya Yosua ini. Kau keliling 7 kali dan setelah 7 kali kau berteriak dengan kuat, engkau akan lihat aku meruntuhkan tenda. Saya mau kasih tahu ke Tuhan. Kalau Yosua tidak menanggalkan kasutnya dan ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan, Yosua bilang begini, Tuhan, bercanda-bercanda, tapi serius dong, ini Yeriko. Bisa mengerti wanita? Kita mungkin berpikir, wah kalau gitu Pak, setelah aku tanggalkan kasutku, nanti aku akan tiba-tiba malaikat pakai baju putih, pedang merah, senyum manis, ikut aku. Enggak. Tiba-tiba ada kembang-kembang, ada awan-awan, terus burung merpati. Enggak. Setelah dia tanggalkan kasut, Tuhan bilang begini,